keliling dari area rencana perumahan yang namanya Gria Elisa ini. Jadi posisi sekarang sudah ada pekerjaan pondasi untuk penahan urugan gitu ya, pertanian kering ya yang ditanami oleh tebu gitu ya. Dan di sebelah batas dari lahan ini adalah saluran air. Nah, kalau kita ambil ke bagian tanah, bagian depan, nah itu bagian depannya itu jalan raya, jalan desa. Di sana ada kantor pemasaran dan sikit. Nah itu juga masih ada pekerjaan fondasi penahan tanah. Nah sekarang saya ambil gambar untuk di unit contoh ini. Nah jadi gini Mas Alam, ini dua unit contoh ini, yang sebelah kiri adalah tipe 54, mudah-mudahan nggak keliru ya. 54, kemudian yang kanan adalah tipe 60. Nah, kita kan ingin sama-sama belajar. Saya meskipun ngajarin, tapi juga saya belajar Mas, belajar ngajarin gitu ya. RAB kan gitu ya. Nah, untuk memudahkan saya menyampaikan, agar saya anggap Mas Alam pemula deh gitu ya, pemula. Jadi bisa memperumpamakan bangunan di depan ini sebagai badan kita. Badan kita. Nah, badan kita itu kan terbagi antara jasmani sama rohani. Saya belum akan jauh sampai ke yang rohani ya, jasmani aja lah, yang fisik aja, yang kelihatan. Nah, badan kita itu kan kalau diurai itu terdiri dari apa Mas? Badan kita diurai dari organ-organ. 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 Seperti apa itu organ-organnya Mas? Organ lambung, jantung. Gitu ya? Nah, nggak salah. Tapi saya sebelum masuk ke organ begini, kita lihat dari luar ya. Kalau kita bayangkan tubuh manusia itu kan dari bawah ke atas, ya Mas ya. Dari bawah ke atas itu kan ada paling bawah tentunya apa tuh? Kaki ya. Kaki. Kaki pun kan terbagi-bagi kan gitu ya. Ada, kita ngomongin kaki dulu nih. Kaki ada telapak kaki, ada jari-jarinya, ada tungkai bawah, ada paha kan gitu kan. Kaki, kemudian badan tengah ya. Mulai dari perut sampai ke dada, terus sebutlah kepala, gitu ya, kaki, badan, kepala. Nah, bangunan itu juga gitu Mas, ada kaki, ada badan, ada kepala. Terus berikutnya adalah sekarang agak ke dalam, gitu kan. Kalau itu tadi melihat dari atas bawah, kalau melihat dari sisi dalam keluar apa Mas? Maksudnya dalam keluar? Nah, tubuh kita kan punya nih bagian dalam dan bagian yang luar. Nah, dalamannya kita ini apa ini? Kok kita bisa berdiri ini apa? Ada apanya Mas? Ada daging, terus tulang, otot, ya. Daging sama otot tuh mirip-mirip. Saya urutkan ya. Ada tulang. Jadi yang menegakkan badan kita ini kan tulang nih. Nah, tulang. Kemudian diselumuti oleh otot atau daging. Nah, di luar daging sama otot itu apa Mas? Di luar daging sama otot kulit. Kulit. Jadi sederhananya gitu. Kalau lihat dari luar itu ada kaki, ada badan dan kepala. Itu kalau fisik kita lihat dari atas ke bawah. Tapi kalau dilihat dari dalam keluar atau luar ke dalam, itu saya pilih yang dari dalam keluar ya. Ada tulang, ada daging, ada kulit. Nah, bangunan yang kita lihat ini kan juga begitu. Dia kalau dari bawah ada kakinya, ada badannya, ada kepalanya. Kan gitu. Dari dalam keluar itu juga dia punya tulang, punya daging, dan punya kulit. Saya tanya, kulitnya yang mana sih Mas? Kulitnya misalnya itu cat tembok. Cat tembok. Nah, cat tembok itu adalah kulit menurut Mas Alam. Tanyanya Mas. Kalau saya mulai RAB itu harus ke lapangan dulu Pak. Tidak harus seperti itu, karena situasinya beda-beda. Dan RAB itu kan begini Mas ya, namanya rencana ya. Rencana itu biasanya bahkan kadang nggak ada, ininya belum jadi Mas. Ya, misalnya baru ada gambar, atau bahkan tidak ada gambar sudah harus bikin RAB. Ada juga kejadian begitu. Jadi kalau di lapangan tidak ada, bahkan ekstrimnya begini Mas, ada orang yang diminta buat RAB dulu untuk bahan membeli misalnya membeli tanah, karena dia mau bikin sesuatu bangunan apa gitu ya. Nah, jadi jadi begini, kenapa ini di lapangan gitu ya? Kenapa ini di lapangan? Tujuan saya adalah biar Mas Alam lebih mengenal, jadi tidak hanya di tulisan, tapi bisa nyentuh bahkan gitu ya, lebih mengenal, lebih paham dan lebih mudah gitu ya. Misalnya ada lembaran kotak, Mas Alam kan nebak-nebak ini triplek atau bukan triplek kan begitu. Nah itu kalau dilihat dari gambar buat orang awam bingung gitu kan. Misalnya ini gypsum, misalnya ini yang di depan kita itu gypsum. Ada yang mirip kayak gini Mas, tapi bukan gypsum gitu.
Jadi menjawab tadi, ke lapangan atau tidak? Bisa jawab iya, bisa tidak, tapi tergantung situasi dan kondisi. Ya, tidak kalau misalnya hanya memang, oh lokasinya belum ada, oh bangunannya belum ada, nah, itu tidak. Gitu kan. Iya, kalau ternyata sudah ada data-data di lapangan yang memang menuntut untuk diukur. Berarti mengukur dulu di lapangan, data-datanya sudah terkumpul baru dihitung. Ya, misalnya. Tapi bisa juga begini, biar nggak bingung. Kadang-kadang kan gini, Mas Alam cuma dikasih gambar, Ya. tapi lokasinya ada di Papua. Ya. Biaya ke Papua mahal, waktunya sebentar lagi RAV harus dikirim. Dia juga tidak perlu ke lapangan, tapi meminta data dari lapangan. Data dari lapangan sana. Ya, jadi beda kan, meminta data dari lapangan dengan dari